بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah mengatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada terhitung, tiada terhingga. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah hanya meminta satu. Nikmat begitu banyak Allah berikan, sampai banyaknya tidak terhitung. Namun Allah meminta dari kita, dari nikmat itu, dari pemberian itu cuma satu. Apa itu? Bersyukur. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan kita, dengan memuji Allah. Bersyukur kepada Allah dengan hati kita, meyakini bahwa seluruh nikmat yang datang kepada kita, sekecil apapun itu nikmat yang datang kepada kita, hati meyakini itu benar-benar 100% datang dari Allah. Pemberian dari Allah. Di mana keyakinan itu? Di hati. Kemudian bersyukur dengan seluruh anggota badan. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Dengan menggunakan seluruh anggota badan,
dengan membawakan anggota badan ini untuk mengabdikan diri kepadanya, untuk sujud, untuk rukuk, untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Maka ini adalah bentuk bersyukur kepada Allah sempurna, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga salawat dan salam, kita juga bersalawat kepada Nabi kita. Siapa yang melarang bersalawat? Tidak ada satupun yang melarang untuk bersalawat. Bahkan diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi untuk bersalawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi. Ini ayat perintah selawat. Jangan salah pakai. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kalian. Perintah atau tidak? Perintah. Siapa yang memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi? Allah. Siapa yang melarang? Gak ada orang melarang untuk berselawat. Namun ketika berbicara tentang selawat, para sahabat telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau perintahkan kami untuk membaca selawat kepadamu, untuk berselawat kepadamu. Ajarkan cara kami, ajarkan kepada kami bagaimana kami berselawat kepadamu." Jadi, bagaimana cara kita berselawat kepada Nabi? Nabi sudah menjelaskan. Nabi sudah menjelaskan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, atau disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Jadi tidak ada yang melarang berselawat. Maka ketika berbicara berselawat, Nabi sudah mengajarkan bagaimana cara kita untuk membaca selawat. Bahkan Nabi memberikan motivasi. Nabi mengatakan kepada kita sebagai motivasi bagi kita ini. Kata Nabi SAW, siapa yang paling bakhil? Orang yang paling bakhil itu bukan orang yang pelit dengan mengeluarkan uang. Bukan itu saja yang bakhil. Yang paling bakhil, melebihi orang yang pelit dengan harta, yang paling bakhil kata Nabi SAW adalah seseorang yang disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alaihi, dan dia tidak membaca salawat kepada aku. Seseorang
yang mendengar namaku disebutkan di sisinya. Orang itu mendengar Nabi disebutkan di sisinya, namun dia tidak bersalawat kepadaku. Kata Nabi SAW, dialah orang yang paling bakhil. Ketika ada mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diam, tidak membaca salat kepadaku. Kata Nabi SAW, dialah yang paling bakhil. Namun salawat yang bagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul, salawat yang ada di dalam, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita sehingga salawat Nabi, sehingga syafaat Nabi kita dapatkan nanti di hari kiamat. Ikhwani wal akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membahas kitab Al-Usul As-Salasah. Iya Pak, kitab Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah untuk mengkokohkan akidahnya, untuk mengkuatkan akidahnya. Karena kitab ini, pembahasan ini berbicara tentang akidah, berbicara tentang keyakinan, berbicara tentang tauhid yang merupakan intisari di dalam agama kita, yang merupakan intisari di dalam dakwah para nabi dan para rasul, adalah akidah, adalah tauhid. Benarnya akidah membawa kepada keselamatan. Rusaknya akidah membawa kepada kesengsaraan. Menunjukkan apakah kita ingin selamat atau sengsara di akhirat, yang menentukan adalah akidah. Kalau benar akidahnya, akidah sahihah, sesuai dengan akidahnya Nabi dan para sahabat, maka benarlah akidahnya akan membawa kepada keselamatan sampai kepada syurga. Tapi kalau rusak akidahnya, atau bahkan bercampur aduk akidahnya, bercampur antara hak dengan batil, maka na'udzubillah akan memperoleh kesengsaraanlah nanti di hari kiamat. Maka bagaimana supaya akidah kita benar? Kita harus belajar dan mempelajari bab akidah ini harus fase demi fase, tahap demi tahap. Inilah tahap yang awal, Al-Usul As-Salasah. Kalau sudah kita mempelajari kitab Al-Usul As-Salasah, kita berharap teguh akidah kita, namun masih bisa digoyang. Kenapa? Karena masih dalam tahap awal. Jangan sampai ketika kita selesai membahas atau membaca
kitab Al-Usul As-Salasah, lalu kita ingin membaca kitab Injil, ingin masuk kepada perkara-perkara yang bisa merobek akidah kita, filsafat. Jangan coba-coba membaca kitab filsafat. Namun sekarang di Indonesia, terlebih di universitas, ada pelajaran filsafat. Apalagi filsafat itu diambil dari teori-teori Yunani. Aristoteles, apa? Aristoteles. Kalau untuk bab ilmuwan dunia, mungkin. Mungkin. Tapi bab akidah rusak. Kenapa? Karena berhubungan dengan akidah harus berdasarkan dalil. Khudh aqidataka minal Qur'ani was sunnah. Pelajarilah akidah kalian, ambillah bab akidah kalian dari Al-Quran dan sunnah. Tidak boleh mengambil akidah dari ikhtilaf, nggak ada. Dan salaf tidak mungkin terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam bab akidah, nggak mungkin. Dalam bab usul di dalam agama, usul din, nggak mungkin berkhilaf. Permasalahan akidah tidak akan mungkin berkhilaf. Semuanya akan sepakat. Kenapa? Karena diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka sangat penting sekali, ahibati fillah, terlebih kita hidup di zaman banyaknya sarana merusak akidah. Baik itu dari artikel-artikel yang terdapat di dalam media sosial, maupun banyak yang manusia berbicara tentang perkara-perkara yang merusak akidah. Kalau tidak ada benteng kita di dalam akidah kita, kalau kita tidak mempelajari permasalahan akidah yang merupakan sebagai benteng di dalam dada kita, agama kita akan hanyut, akan rusak, akan mengikuti perkara-perkara yang merusak akidah, akan diikuti. Maka ingat, ahibati fillah, seluruh perkara yang merusak akidah jauhkan sejauh-jauhnya. Jangan coba-coba mendekat. Jangan coba-coba mempelajari, membaca. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ingin membaca kitabnya agama lain, tujuannya untuk dakwah. Al-Quran saja belum dipegang, Al-Quran belum dikuasai, difahami, untuk memegang kitab agama lain. Maka dari itu ketika Umar ibn Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, lihat ini di Taurat, disebutkan di dalam Taurat ini, ya Rasulullah, Allah akan menggenggam dunia ini, bumi ini, langit ini." Apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Umar,
Tidak cukupkah engkau mendapati penjelasan itu di dalam Al-Quran? Kenapa dicari penjelasan di dalam kitab lain? Tidak cukupkah engkau, wahai Umar, membaca di dalam Al-Quran sebagai penjelasan perkara itu? Tidak perlu dari kitab lain. Itulah siapa? Siapa yang dilarang Nabi? Umar, yang akidahnya begitu kuat, keyakinannya yang begitu kuat. Namun Umar tetap mewanti-wanti jangan membaca permasalahan akidah dari sumber kitab agama lain. Akan rusak. Baik. Ahibati fillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan, semoga ingat. Fa idza qila laka bima 'arafta rabbak, apabila engkau ditanya bima 'arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu? Apa tanda-tandanya Allah itu ada? Kemarin kita katakan ada dua. Yang pertama yang bersifat syar'iyah. Yang kedua bersifat kauniyah. Kalau bersifat syar'iyah, bersifat agama. Agama Islam dan seluruh ajaran-ajaran di dalam agama Islam itu bukti adanya Allah. Jika orang tersebut mempelajarinya. Maka hibati fillah, ingat, di dalam agama ini ada perintah. Kita yang menisbatkan diri pada agama, sehingga kita seorang muslim. Menisbatkan diri kita kepada agama Islam, orangnya disebut dengan muslim. Dan di dalam agama Islam ada perintah. Di dalam agama Islam ada larangan. Di dalam agama Islam ada peraturan-peraturan. Di dalam agama Islam ada informasi-informasi, kisah-kisah. Maka kita yang menisbatkan diri kepada agama, kita seorang muslim, kalau itu perintah, harus jalankan, harus taati. Apapun model perintah di dalam agama, wajib taati. Kalau kita benar-benar menisbatkan diri kita kepada agama. Dengan arti lain, kalau kita benar-benar muslim, kalau itu perintah, taati, tunaikan. Kalau itu larangan, namanya dilarang. Kalau dilarang apa? Jauhi, tinggalkan. Siapa yang melarang? Allah. Di mana kita tahu itu larangan Allah? Dituliskan di dalam agama. Yang agama itu dibawa oleh Nabi SAW, dan Nabi sudah menjelaskan sedetail-detailnya seluruh perkara agama.
Seluruhnya sudah dijelaskan. Maka kalau itu perintah, taati. Kalau itu larangan, jauhi. Bagaimana kalau nasib agama kita, nasib muslim, jati diri muslim kita, kalau kita tidak peduli dengan dua perkara ini? Perintah kita tidak peduli, larangan kita tidak peduli, padahal itu adalah bagian dari agama. Sedangkan kita dinisbatkan diri pada agama muslim. Kenapa kita dikatakan muslim? Karena kita beragamakan Islam. Kalau kita tidak beragamakan Islam, apakah muslim namanya? Tidak. Ketika kita menisbatkan diri kepada agama sehingga kita muslim, berarti memiliki konsekuensi. Kalau itu perintah, taati. Kalau itu larangan, jauhi. Siapa yang memerintah, siapa yang melarang? Yang memiliki agama, yang menurunkan agama, yang memiliki agama. Siapa yang memiliki agama ini? Nabi Muhammad? Tidak, jemaah. Nabi kita hanya menyampaikan atas perintah pemilik agama. Siapa pemilik agama? Allah. Allah. Kalau kita tahu pemilik agama ini adalah Allah dan Allah turunkan dari langit, berarti itu tanda adanya Allah. Maka kita sampaikan kemarin, ini bagi orang yang belajar agama, dia akan tahu adanya Allah karena dia mengetahui adanya agama. Terlebih kalau dia di dalam meneliti, menelaah isi kandungan ritual-ritual agama, pelajaran-pelajaran di dalam agama, luar biasa. Taib. Di dalam agama kita katakan tadi perintah, ada larangan dan ada peraturan-peraturan. Maka kalau kita menisbatkan diri kepada agama sehingga kita seorang muslim, maka patuhi peraturan-peraturan agama. Dan seluruh aspek kehidupan kita ini dari seluruh sisi sudah dijelaskan peraturan-peraturannya yang begitu detail, luar biasa. Tidak ada sedetail peraturan agama kecuali yang luar biasa, Islam. Sampai permasalahan sepele saja diatur di dalam agama. Masuk ke kamar mandi, diatur dalam agama. Itu permasalahan sepele. Karena kita hanya membuang kotoran. Apalagi permasalahan ibadah, pasti sudah dijelaskan semuanya. Di mana dijelaskan itu? Di peraturan-peraturan undang-undang Allah. Ustaz, anak enggak mau diatur. Kalau tidak mau diatur, cari bumi selain bumi Allah. Cari rezeki selain rezeki Allah. Cari Tuhan selain Allah. Terkadang jemaah, kita bekerja di sebuah lembaga. Kita siap diatur atau tidak? Siap tidak?
Siap. Kenapa kita siap diatur? Karena kita digaji. Siap diatur. Padahal seberapalah kebaikan perusahaan itu kepada kita? Seberapa? Namun kita begitu siapnya diatur. Kenapa kita tidak pandang kebaikan Allah? Mata diberikan oleh Allah. Seluruh apa yang kita lihat, yang kita rasakan, yang di dalam anggota badan kita ini dari Allah. Kenapa kita tidak siap untuk diatur? Na'udzubillah. Ada orang begitu, bahkan menjadi karyawan teladan di perusahaan, tapi hamba durhaka di hadapan Allah. Dia hanya menyiapkan dirinya di lembaga di mana dia tempat bekerja. Dia patuhi peraturan-peraturan di dalam pekerjaan, di dalam lembaga dia bekerja. Namun dia tidak peduli peraturan-peraturan Allah. Na'udzubillah. Apakah bertentangan peraturan kita mematuhi peraturan manusia atau peraturan lembaga dengan peraturan-peraturan Allah? Bahkan di antara peraturan Allah adalah patuhi peraturan lembaga di mana kita bekerja. Al-muslimu ala syurutihi. Muslim itu sesuai dengan akadnya. Menunjukkan patuhi di dalam lembaga selagi peraturan itu tidak melanggar syariat. Makanya kalau cerdas, yang luar biasa, orang-orang yang amanah itu adalah orang yang benar-benar mematuhi peraturan Allah. Itu pasti. Itu pasti. Kenapa dia mematuhi peraturan lembaga? Bukan karena dia Allah, karena Allah. Karena perintah Allah. Namun kita tidak ingin kita hanya menjadi karyawan teladan di lembaga kita tempat bekerja, namun menjadi hamba durhaka di hadapan Allah. Kenapa kita menjadi hamba durhaka? Karena kita tidak peduli peraturan-peraturan Allah, peraturan-peraturan agama. Namun peraturan-peraturan, seluruh peraturan di dalam lembaga kita patuhi, bahkan kita disiplin. Na'udzubillah, di peraturan Allah kita tidak peduli. Na'udzubillah. Baik. Jadi yang pertama adalah dengan syar'iyah. Dengan apa kita mengetahui Allah, adanya Allah? Yang pertama syar'iyah, agama. Perintah, larangan, peraturan-peraturan, undang-undang Allah, kemudian ada informasi-informasi, itu semua kandungan di dalam agama. Yang kedua, kita mengetahui adanya Allah dengan bersifat kauniyah, dunia ini, alam semesta ini. Kita lihat di sini ada penjelasannya. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, apabila dikatakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Tuhanmu, Rabbmu, apa tanda-tandanya? Faqul, katakanlah, biayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, wa makhluqatihi, dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, dari tanda kebesaran Allah
al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Adanya malam dan adanya siang. Kemudian ada matahari dan ada bulan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak mungkin ada matahari, tidak mungkin ada bulan kecuali ada yang menciptakan. Tidak mungkin. وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ سَبْعُ وَالْأَرْضُونَ سَبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari makhluk-makhluk ciptaan Allah adalah yang ada di langit, yang dan dari ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan adanya Allah adalah as-samawatu sab'u, adanya langit berapa lapis? 7 lapis. Wal araduna sab'u, dan bumi juga 7 lapis. Wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di dalam keduanya. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di dalamnya, bumi dan apa yang ada di dalamnya. Itu semua ciptaan siapa? Allah. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار. Dalilnya disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah apa? Fussilat ayat 37. Dalam surah Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi, dan dari tanda kebesaran Allah, al-lailu wan-nahar, Allah menciptakan adanya malam dan adanya siang. Wasyamsu wal-qamaru, dan Allah menciptakan matahari dan bulan. Bahkan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan berpasang-pasangan. Wa min ayatihi an khalaqakum azwaja, dan dari tanda-tanda kebesaran kami adalah kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ada enggak robot sekarang dibuat perempuan? Enak, udah azan punya? Isya? Hah? Udah Isya? Baik. Kita salat Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini mohon maaf sebelumnya kalau aku yang seperti ini ditarik dulu apanya Pak ya, karena ada gambar bermakhluk nih di mineral ini, jadi dibuang dulu apanya,
gambarnya. Nanti malaikat tak mau datang hadir kajian. Sponsor, nah itu bagi mineralnya, sama kita nggak perlu. Karena kata Nabi SAW, malaikat tidak mau masuk ke dalam yang ada anjing dan gambar. Malaikat apa yang tidak masuk? Malaikat rahmah. Kalau malaikat malakal maut tetap masuk itu. Malaikat rahmat yang kita inginkan di rumah kita itu, Masya Allah, adem, yang memberikan keramah tamahan, yang memberikan keharmonisan dalam rumah tangga, anak-anak, orang tua. Itu adalah malaikat rahmat yang menghembuskannya. Kalau tidak masuk dia ke dalam rumah kita, yang ada panas terus. Yang ada panas terus. Taib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah, al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru. Allah menciptakan malam dan Allah menciptakan siang. Wasyamsu wal-qamaru, dan Allah menciptakan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, jangan kalian sujud kepada matahari dan juga kepada bulan. Wasjudu lillah allazi khalaqahunna, dan sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan mereka semuanya, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan malam dan menciptakan siang dan seluruhnya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah kepadanya. Kemudian Allah mengatakan dalam surah, kalau tadi dalam surah Fussilat ya, dalam surah Fussilat ayat 37, kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 54, Allah mengatakan, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian Allah. Siapa itu Allah? Allazi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kalau dalam 1 hari, mampukah Allah menciptakannya? Mampu. Maka kata para ulama, Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita adanya sebab wal asbab. Adanya sebab. Bagi Allah, jangankan 1 hari, 1 menit pun gampang bagi Allah. Fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Yughshil laila an-nahar, malam menutup siang. Jadi ketika terjadinya malam dikarenakan karena
siang tertutup, siang ditutup oleh malam. Kata para ulama, seperti cahaya yang ditutup oleh sesuatu, entah itu kain atau apa, sehingga cahayanya itu hilang, sehingga menjadi malam. Yughshil laila an-nahar, malam itu menutup siang, terjadilah malam. Bahasanya, kenapa malam terjadi? Karena siang ditutup. Siapa yang menutup? Apa yang menutupnya? Adalah malam. Yatlubuhu hasisa, dan itu terjadi sangat cepat. Dan itu terjadi sangat cepat. Wasyamsa wal qamar wan nujum, dan matahari dan bulan, wan nujum, bintang-bintang. Nujum itu bintang-bintang. Ahli nujum paranormal. Wasyamsa wal qamara wan nujum, kata Allah, langit, bulan dan bintang-bintang, musakhkharatin bi amrih, semuanya tunduk atas perintahnya. Masya Allah. Bintang, matahari, bulan tunduk semuanya kepada perintah Allah. Manusia, jin. Makanya kata para ulama, ahibati fillah, Allah katakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Apakah ciptaan Allah cuma dua ini? Tidak. Allah menciptakan selain dari dua, jin dan manusia ini. Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung-gunung, Allah menciptakan ikan-ikan dengan beragam jenisnya, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan hujan. Kenapa Allah sebutkan cuma dua golongan ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Kenapa cuma dua jin, dua makhluk ini disebutkan? Kata para ulama, karena yang banyak pembangkang itu dari golongan ini. Dari golongan jin dan manusia, yang paling banyak membangkang. Yang membangkang itu dari golongan jin dan manusia. Matahari tunduk, bintang-bintang tunduk, lautan tunduk, semua jenis binatang tunduk. Manusia ada yang tunduk, ada yang bangkang. Jin ada yang tunduk dan ada bangkang. Makanya Allah mengatakan itu. Allah sebutkan cuma golongan itu, jin dan manusia, karena banyaknya dari golongan dua ini. Bahkan juga yang mengisi neraka itu dari golongan manusia dan jin. Yang menjadi bara api neraka itu adalah mereka dan batu-batuan yang menjadi bara api itu. Baik.
Makanya Allah mengatakan di sini wasyamsa wal qamara wan nujum, matahari dan bulan dan nujum, bintang-bintang, musakhkharatin bi amrih, semuanya tunduk kepada perintahnya. Matahari mengelilingi bulan, matahari mengelilingi bumi, atau bumi mengelilingi matahari? Hah? Masya Allah, khilaf ya. Syekh Utsaimin mengatakan matahari yang mengelilingi bumi dengan ada dalil-dalilnya. Bumi yang mengelilingi matahari, siapa yang mengatakannya? Sains. Oh, sains. Sains. Kalau ada di kalangan para ulama yang mengatakan itu, ya mungkin terjadi khilaf. Tapi kalau hanya berpatokan kepada sains, karena Allah sebutkan di dalam banyak dalil. Allah sebutkan banyak dalil. Gimana Pak? Anda sudah baca tadi ketika Syekh Utsaimin ditanya mana yang benar, bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Jawabannya matahari mengelilingi bumi. Nanti insyaallah kita sampaikan dalilnya, insyaallah. Karena apa? Nah, Allah mengatakan di antara dalilnya adalah wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berputar pada peredarannya sendiri. Berputar pada peredarannya sendiri, kata beliau, berarti dia memutar. Berarti beliau memutar. Makanya ada enggak ulama-ulama yang menyatakan itu? Bumi yang mengelilingi matahari, atau hanya kita pelajari dari dulu IPA itu? Baik. Tapi kalaupun salah itu, tak pala masuk neraka. Tak pala. Cuman itu hanya sebatas hanya untuk pengetahuan saja. Walaupun salah tidak masalah. Karena itu bukan bab akidah. Tak apalah harus kalau berpendapat bumi mengelilingi matahari itu enggak benar tuh. Atau matahari yang mengelilingi itu enggak benar. Jangan saling menyalahkan dalam hal ini. Ya mungkin ada argumen-argumen masing-masing. Baik.
Tapi kalau untuk hanya mencari pengetahuan untuk apa lebih jelas, namun ingat harus sesuai dengan di dalam patokan-patokan dalil. Baik. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, baginya lah penciptaan, kepadanya lah penciptaan, wal amru, dan baginya lah perintah. Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, hanya baginya lah penciptaan dan hanya baginya lah perintah. Menunjukkan ahibati fillah, perintah itu hanya patuh mutlak, sami'na wa ata'na, hanya siapa? Kepada Allah, mutlak. Jangan lagi sami'na, kami dengar, kami fikir. Seolah-olah kita ingin menimbang lagi perintah-perintah Allah. Mutlak, perintah itu kalau datang dari Allah, mutlak, patuhi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, sembahlah hanya Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, dan yang telah menjadikan bagi kalian bumi terhampar, sehingga dengan terhamparnya bumi kita bisa berjalan, kita bisa membangun rumah. Was-samaa binaa, dan langit yang dibangunkan di atas kalian. Wa anzala minas samaa, dan Allah menurunkan dari langit ma'an, air. Sudah berapa nikmat Allah di sini? Bumi dijadikan sebagai hamparan, terhampar, yang telah menjadikan bumi itu terhampar. Was-samaa binaa, dan langit yang telah dibangun di atas kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan telah diturunkanlah dari langit tersebut ada air. Air apa itu? Air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, sehingga dengan air hujan itu, dengan air hujan tersebut, sehingga bumi menjadi subur, lalu tumbuh-tumbuhan, kemudian buah-buahan, pepohonan atau apa namanya, tumbuh. Ada buah ini, ada buah ini, ada buah ini. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Ada berapa di situ nikmat Allah? Bumi sebagai terhampar, kemudian langit, kemudian air hujan. Dengan air hujan itu tumbuh tumbuhan, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Makanya di dalam ayat lain Allah menjadikan apa yang ada di bumi untuk kalian.
hewan sapi diciptakan oleh Allah untuk siapa? Untuk kita makan. Kambing, ayam. Namun dari hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah secara asal untuk kalian. Namun ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Mana lebih banyak? Hewan yang halal atau yang haram? Lebih banyak yang halal. Hanya berapalah yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan yang dihalalkan oleh Allah itu banyaknya, luar biasa. Itu subhanallah. Allah serahkan mereka untuk kita. Allah jadikan mereka untuk kita. Fala, maka ini intinya. Di akhir ayat ini intinya. Allah sebutkan semuanya nikmat-nikmat itu. Allah jadikan langit, Allah berikan hujan, Allah turunkan hujan. Kemudian dengan turun hujan itu Allah jadikan buah-buahan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang itu merupakan rezeki bagi kalian. Namun ingat, Allah katakan, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan sekali-kali kalian menjadikan Allah sebagai tandingan bagi yang lain. Maksudnya mensyirikkan Allah. Jangan sekali-kali kalian berbuat syirik. Kenapa? Karena semua sudah Allah berikan kepada kalian. Bahkan kendaraan Allah tundukkan untuk siapa? Untuk kita. Bahkan hewan itu ada Allah tundukkan untuk sebagai kendaraan. Ada di sebuah daerah, kendaraan itu untuk apa? Kayak kerbau, apa? Dibuat untuk apa? Untuk baja. Siapa yang menundukkan itu? Allah. Ada untuk kendaraan. Allah tundukkan hewan itu untuk kita. Bahkan Allah tundukkan hewan itu untuk dipotong, untuk kita makan. Kapal di tengah laut, padahal kapal itu dari besi kan Pak, kenapa nggak tenggelam? Allah jadikan itu kapal itu luar biasa. Pesawat, kenapa nggak jatuh? Semua itu Allah tundukkan untuk kita manusia. Makanya doa kendaraan apa? Doa kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya, ada lain doa lain. Subhanalladzi sakhkhara hadza, sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Ya Allah, kita naik kendaraan tuh, makanya kita baca doa itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Segala maha suci Allah yang telah menundukkan apa yang kami naiki ini, kendaraan kami ini, untuk kami, sehingga dia belok dia ikut ke mana? Belok ke jurang juga dia. Belok kiri, dia belok kiri. Ustaz, itu kan sudah dirancang oleh pembuat, Ustaz. Oleh apa namanya? Oleh pabriknya, oleh yang ahli. Naam,
itu hanya pandangan orang-orang yang tidak beriman. Pandangan muslim kembali kepada siapa? Kepada Allah. Naam, itu hanya proses. Teknisinya seperti ini, teknisi dibuat oleh bengkel begini, pabrik. Itu proses. Makanya Nabi SAW mengatakan, itu tandanya Allah tundukkan itu untuk kita. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar kembali kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah, atau mengagungkan Allah, bertasbih kepadanya. Faham ini jemaah? Baik. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita masuk kepada anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah, InsyaAllah. Baik. Ada kira-kira pertanyaan Pak? Baik, kalau tidak ada, semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan ladatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.